Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi tugas besar untuk mata kuliah kewirausahaan kelas T42 gabungan. Kami di sini dari kelompok F dengan nama perusahaan PT Jaya Sehat Perikanan akan mempresentasikan tugas besar kami. Di sini beranggotakan saya sebagai ketua kelompok dengan nama Priyagundo Fariski dengan NIM 11042042061. Kemudian ada Jihapri Mardiawan dengan NIM 11041844050. Kemudian ada Muhammad Adi Setiawan dengan NIM 11041880070. Kemudian ada Fadia Alifanisa Putri dengan NIM 11042040431. Kemudian ada Stefani Fika Suyatna dengan NIM 11042044062. Dan terakhir ada Sururun Naflia dengan NIM 11042044048. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai produk kita. Produknya itu sendiri dinamakan Fishcare. Fishcare ini merupakan prototipe auto feeding system yang dimana selain memberi makan ikan secara otomatis, alat ini juga akan mendeteksi keasaman air dan juga mampu mengukur suhu air baik pada kolam maupun pada akuarium. Produk Fishcare yang kami buat ini menggunakan Arduino sebagai sistem kontrolnya untuk memudahkan dalam men-setting sistem kontrol untuk mendeteksi keasaman air, mengukur suhu air, dan pemberian pakan secara baik itu otomatis maupun instrumentasinya. Selain itu, alat Fishcare-nya ini nanti covernya itu terbuat dari bahan plastik, yang dimana ini bahan plastik ini mampu menghindari yang namanya korosif dan juga harganya pun jadi lebih terjangkau. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Market trend. Mengacu pada data 2018, Indonesia bertengger di posisi ketiga secara global sebagai eksportir ikan hias air laut dan posisi kelima dunia untuk ekspor ikan hias air tawar. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut nilai ekspor ikan hias Indonesia pada 2017 sebesar 27,6 juta US dollar, naik 3 juta US dollar dari 2016 yang 24,6 juta US dollar. Dalam 6 tahun terakhir, puncak raupan nilai ekspor ikan hias Indonesia pada 2019 menghasilkan 33,8 juta atau 473,2 miliar. Hal ini bisa menggambarkan bahwa market trend untuk memelihara ikan hias terus bertambah tiap tahunnya. Oke, berdasarkan data statistik untuk perikanan budidaya untuk budidaya di kolam, tambak, karamba, dan juga sawah mengalami peningkatan jumlah produksi nilai pada tahun 2018 sampai 2019. Walau pada tahun 2020 mengalami penurunan yang disebabkan pandemi COVID-19. Jumlah produksi dan nilai produksi pada 2018 sebesar 92,804 ton dan 2,023 miliar dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 105,499 ton dan keuntungan pada 2,054 miliar rupiah. Hal ini menandakan peluang budidaya ikan masih besar dan terus meningkat tiap tahunnya. Marketing. Nah, competition smart feeder yaitu pemberi pakan otomatis yang dimana nanti
pakaian tersebut akan dilontarkan dan juga mampu mencatat data kementerian pakan hingga pertumbuhan ikan dapat terlihat atau termonitor. Nah, untuk komersilnya sendiri, yaitu produk kita itu bersaing dengan produk yang namanya e-fishery yang mungkin hampir sama dengan produk kita, namun dari segi fitur itu berbeda. Yang pertama, produk kita ini akan terintegrasi dengan smartphone kita, yaitu ketika kita memberi pakan maka akan ada notifikasi di smartphone kita, lalu tentang monitoring dari kualitas air bagaimana, terus kualitas pakannya bagaimana. Nah, dan masih banyak lagi fitur-fitur yang lainnya. Nah, dan juga dari produk e-fishery itu hampir sama juga, tetapi dengan perbedaan fitur yang sangat jelas. Nah, lalu harga dari alat smart feeder tersebut dijual dimulai dari harga 6.699.000 sampai dengan 7.899.000 sesuai dengan request dari customernya. Selanjutnya, marketing plan atau pemasaran yang dapat dilakukan dengan menentukan strategi dan target pasar yang akan dicapai. Setelah itu, dapat memasang iklan dan promosi melalui media komunikasi seperti sosial media, yaitu Instagram, Facebook, atau grup komunitas, yaitu WhatsApp Group atau Telegram Group, serta online shop seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada, serta dapat juga memasang poster. Selanjutnya, yaitu financing strategi, yaitu dengan menentukan, yang pertama menentukan harga pokok produksi, yang kedua menentukan harga barang untuk tiap unit yang dijual, yang ketiga menentukan target penjualan produk dalam jangka waktu tertentu, yang keempat membuat cash flow dengan perhitungan laba hasil usaha. Baik, selanjutnya kami akan membahas mengenai cash flow perusahaan kami. Berikut ini merupakan bagan proyeksi cash flow perusahaan kami selama 5 tahun berturut-turut. Saldo awal yang didapatkan perusahaan kami dari investor adalah sebesar 12.094 juta rupiah. Kemudian pemasukan perusahaan kami didapatkan dari penjualan produk Fisker dan jasa pasang alat. Dan total penjualannya itu sebesar 28.600 juta rupiah. Selain ada pemasukan atau cash in, ada juga pengeluaran atau cash out. Perusahaan kami mengeluarkan dana untuk membeli bahan baku produksi dan membayar jasa untuk tiap divisi di perusahaan kami. Dan total pengeluarannya itu sebesar 12.094 juta rupiah. Kemudian untuk saldo akhir pada tahun pertama ini didapatkan dari rumus saldo akhir sama dengan saldo awal ditambah cash in dikurangi cash out. Dan didapatkan hasilnya yaitu sebesar 28.600 juta. Kemudian untuk tahun kedua, saldo awalnya didapatkan dari saldo akhir pada tahun pertama yaitu sebesar 28.600 juta rupiah. Untuk pemasukan pada tahun kedua ini sama seperti tahun pertama, yaitu didapatkan dari penjualan alat Fisker dan jasa pasang alat. Dengan total pemasukannya itu sebesar 28.600 juta rupiah. Kemudian untuk total pengeluarannya sendiri berbeda dengan tahun yang pertama, karena pada tahun kedua ini tidak ada pengeluaran dana untuk membeli gudang. Jadi untuk total pengeluaran pada tahun kedua ini yaitu sebesar 11.094 juta rupiah. Dengan saldo akhirnya itu didapatkan 46.106 juta rupiah. Untuk tahun ketiga, saldo awal didapatkan dari saldo akhir pada tahun kedua yaitu sebesar 46.106 juta rupiah. Kemudian untuk cash in atau pemasukannya sendiri didapatkan dari penjualan produk
fish care atau alat fish care tersebut dan jasa pasang alat. Dan totalnya itu sebesar 28.600 juta rupiah. Kemudian untuk cash out-nya sendiri sama seperti tahun kedua karena tidak ada pengeluaran dana untuk membeli sebuah gudang, maka didapatkan total pengeluarannya itu sebesar 11.094 juta rupiah dengan saldo akhir seperti pada tahun-tahun sebelumnya menggunakan rumus yang sama yaitu saldo akhir sama dengan saldo awal ditambah cash in dikurangi cash out dan didapatkan hasilnya yaitu sebesar 63.612 juta rupiah. Kemudian pada tahun keempat didapatkan saldo awal dari saldo akhir pada tahun ketiga yaitu sebesar 63.612 juta rupiah. Kemudian untuk cash in atau pemasukannya sama seperti tahun-tahun sebelumnya didapatkan sebesar 28.600 juta rupiah. Kemudian untuk cash out-nya sendiri sama seperti pada tahun kedua dan ketiga karena tidak ada pengeluaran dana untuk membeli sebuah gudang dan didapatkan total pengeluarannya itu sebesar 11.094 juta rupiah. Untuk saldo akhirnya sendiri didapatkan 81.118 juta rupiah. Kemudian untuk tahun kelima didapatkan saldo awalnya itu dari saldo akhir pada tahun keempat, yaitu sebesar 81.118 juta rupiah. Dan untuk cash in-nya sendiri didapatkan dari penjualan produk fish care atau alat fish care dan jasa pasang alat. Dan didapatkan hasilnya yaitu sebesar 28.600 juta rupiah. Kemudian untuk cash out-nya sendiri sama seperti tahun kedua, ketiga, dan keempat. Karena tidak ada pengeluaran dana untuk membeli sebuah gudang dan didapatkan hasil total pengeluarannya yaitu 11.094 juta rupiah. Dan untuk saldo akhirnya sendiri pada tahun kelima didapatkan 98.624 juta rupiah. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai profit or loss share. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan bagaimana penawaran perusahaan kami kepada investor. Yang pertama, setelah menentukan harga pokok produksi dan harga barang yang dijual tiap unit, kemudian kita akan menentukan berapa target penjualan produk secara bertahap dalam jangka waktu tertentu, tidak lupa dilengkapi dengan pembuatan cash flow yang telah dijelaskan dengan rekan saya, dengan perhitungan laba hasil usaha. Untuk penawaran kepada investor, kami menggunakan proses pitching investor dengan tujuan untuk mendapatkan pendanaan modal usaha. Apabila usaha kami untung atau profit, investor akan mendapatkan sebesar 50% dari hasil keuntungan kami. Dan apabila usaha kami mengalami kerugian atau loss, maka kami akan menanggung 80% kerugiannya. Sekian presentasi dari kelompok F dari PT Jaya Sehat Perikanan. Mohon maaf bila ada salah kata baik kekurangannya. Kalau begitu kami pamit mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.